Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2402051010. Di sini izinkan saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kalkulus integral dengan dosen pengampu Ibu Husnul Safrina. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Saksikan videonya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan materi volume benda dalam bidang yang mencakup lempengan, cakram, dan cincin. Yang mana sebelum teman-teman mengenal metode cakram dan cincin, teman-teman itu harus terlebih dahulu mengenal apa itu volume. Bagaimana dikatakan volume? Mungkin teman-teman tahu bahwa contoh benda yang memiliki volume itu ialah salah satunya balok. Yang rumusnya itu volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Sebenarnya panjang kali lebar di balok itu ialah luas alas dikali dengan tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bagaimanapun bentuk bendanya, pasti rumus volume itu pasti luas alas dikali tinggi. Tetapi ada benda yang memiliki puncak seperti kerucut, itu rumusnya hanya perlu kita kalikan sepertiga di depannya. Yang memiliki lingkaran seperti bola itu hanya perlu kita kalikan 4/3 di depannya. Akan tetapi rumusnya itu dapat kita simpulkan sendiri bahwa bagaimanapun bentuknya, apapun bendanya, rumusnya tetap volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Tapi teman-teman perlu ingat juga bahwa volume suatu benda itu tidak selamanya bentuknya itu terdefinisi dengan jelas. Terkadang ada bentuk-bentuk yang tidak jelas gitu, seperti gambar ini mungkin. Bagaimana sih cara hitung volumenya? Caranya itu teman-teman perlu partisi terlebih dahulu untuk membentuk beberapa lempengan, sehingga lempengan itu bisa kita ambil satu sebagai sampel, untuk kita anggap dia seperti sebagai volume tabung. Dari situlah cara kita untuk mencari rumus volume ketika benda itu tidak terdefinisi dengan jelas bentuknya. Kita partisi benda ini mendekati nol agar hasilnya itu dapat mendekati juga. Baik, volume. Jadi rumus volume itu volume delta VI suatu lempengan dapat dianggap sebagai volume tabung seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang mana delta VI mendekati luas alas XI bar dikali delta XI. Kemudian kita lakukan aproksimasi dengan jumlah Riemann, sehingga rumusnya itu menjadi volume mendekati sigma dari 1 sampai dengan n luas alas XI bar dikali delta XI. Kemudian tadi kan kita sudah menganggap dia seperti volume tabung, maka luas alas di sini kita ganti dengan volume tabung. Yang mana rumus volume tabung? Luas alas di sini kita ganti dengan luas alas volume tabung. Yang mana bentuk dari alas volume tabung itu lingkaran. Yang rumus lingkaran yang teman-teman ketahui pasti Pi kali R kuadrat. Tinggi di sini itu sama aja dengan delta XI. Jadi kalau kita ambil satu saja sebagai sampel, maka tingginya menjadi delta X, tidak lagi H seperti sebelumnya. Baik, berikutnya kita integralkan dengan batas AB. Integral dengan batas AB Pi R kuadrat, karena dia integral, delta X ini berubah menjadi dx. Kemudian kita anggap Pi tadi itu sebagai konstanta, karena koefisien, kita anggap sebagai koefisien, karena koefisien di integral itu, jika koefisien bisa kita bawa ke depan integral, maka jelas seperti ini. Maka menjadi Pi dikali integral dengan batas AB R kuadrat dx. Kemudian rumusnya menjadi Pi integral dengan batas AB R kuadrat di sini sama aja dengan Fx atau Y kuadrat, maka kita ganti menjadi Fx kita kuadratkan dx. Atau jika di buku mungkin teman-teman menjumpai rumusnya itu Pi delta AB AX kali dx. Mungkin teman-teman jumpai ini di buku cetak. Ini
dipakai ketika ini ia mengelilingi sumbu X. Maka kita pakailah rumus ini. Rumusnya ini saya kotakkan agar mudah diingat. Jika dia mengelilingi sumbu Y, maka kita hanya perlu mengganti yang X di sini menjadi Y. Integral dengan batas AB F Y dikuadratkan DY. Begitu juga dengan ini, rumusnya menjadi B integral AB AY DY. Jika dia mengelilingi sumbu Y. Agar teman-teman lebih memahami, saya lupa memberitahu bahwasanya inilah rumus dari metode cakram yang nantinya kita pakai untuk menyelesaikan contoh soal 2 ini. Ini ialah rumus metode cakram. Ciri-ciri dari metode cakram yang perlu teman-teman ingat bahwa dia itu bentuknya itu pasti padat, tidak ada rongga di dalamnya, dan biasanya fungsi yang digunakan itu hanya satu fungsi, seperti soal saya yang ini. Yang bunyi soal saya ini contoh soal untuk metode cakram. Perhatikan gambar grafik fungsi X dikurang Y kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Kita lihat kurvanya. Katanya, tentukan volume benda tersebut ketika diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X, mengelilingi sumbu ini. Maka gambarnya itu bisa menjadi seperti ini. Gambarnya bisa menjadi seperti ini. Ini cara penyelesaiannya, teman-teman. Hanya perlu menuliskan yang pertama, tulislah diketahui fungsinya fx-nya fx sama dengan di sini kan ada fungsi nih x dikurang y kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ingat fx itu sama aja dengan y sama dengan x kurang 1. X tambah 1. Di sini y-nya y kuadrat kan? Y kuadrat. Bukan y. Maka ini sama aja dengan fx kuadrat. Sehingga kita hanya perlu mensubstitusikan nilai ini pada rumus. Maka volume benda putar di bawah ini ialah integral dari dengan batas AB f x dikuadratkan dx. I-nya tetap kita tulis. Integral batasnya diketahui nggak? Diketahui batasnya itu dari min 1 sampai dengan 4. Berarti batasnya min 1 4. Kita substitusikan fx kuadratnya. Fx kuadrat adalah x tambah 1. X tambah 1 dx. Kemudian kita integralkan, jadinya 1/2x pangkat 2 plus x dengan batas min 1,4. Berikutnya tinggal kita sub batasnya 1/2. Batas, ingat yang di sub itu batas atas dikurangi dengan batas bawah. Batas atasnya berapa? 4 kan? Maka kita subkan 4 ke x kuadrat. Kuadrat ditambah 4. Dikurang 1/2 min 1 dikuadratkan
tambah min 1. Sehingga kita perolehlah hasilnya I 4 dikuadratin 16, 16 dibagi 2 8, 8 ditambah 4 12, 12 dikurang setengah dikali min 1 dikuadratin hasilnya 1, 1 dikali setengah setengah, setengah ditambah min 1. Min 1 itu kan sama aja dengan 2/2, berarti setengah dikurang 2/2 hasilnya adalah min 1/2. Maka kita peroleh ini, kita samain penyebut, dapatnya 24/2 tambah 1/2, sehingga kita peroleh hasilnya I. Langsung saja 24 tambah 1 ialah 25 per 2. Kita kalikan pi, 25 per 2 pi satuan volume. Maka kita perolehlah hasilnya 25 per 2 pi satuan ketika kita menggunakan metode cakram. Baik, setelah kita mempelajari metode cakram, sekarang kita akan mempelajari yang namanya metode cincin. Jika pada cakram bentuk bendanya itu padat, maka pada cincin berbeda. Dia memiliki rongga di dalamnya, tidak sepenuhnya padat seperti pada cakram yang tadi sebelumnya telah kita pelajari. Begitu juga dengan volumenya, otomatis volumenya itu akan berbeda karena dia memiliki rongga nih. Ini rongganya, dia punya rongga. Sehingga bentuknya itu tidak sama seperti cakram. Kalau cakram tadi, dia cuma pi, rumusnya menjadi pi integral dengan batas AB fx kuadrat dikali dx. Kalau ini karena dia ada rongga, otomatis beda kan? Kita lihat dulu si tabung besarnya ya. Untuk sebelum kita kita bawa ke volume, kita lihat dulu menggunakan intuisi. Tabung besar di sini otomatis jari-jarinya juga lebih besar. Jari-jari tabung besar itu ialah dari tengah ke luar sini. Nah, sebesar itu. Untuk jari-jari yang di dalam itu hanya setengahnya atau sebagiannya, hanya segini. Maka akan kita perolehlah rumus volume tabung besar dengan volume tabung kecil karena dia cincin ya. Ingat rumus volume tabung tadi ialah pi kali r kuadrat dikali tinggi. Pi r kuadrat di sini ialah luas awas, sehingga kan ini volume tabung besar dikurang volume tabung kecil. Berarti kan ada pi r kuadrat kali h dikurang pi r kuadrat dikali h, r kecil dikuadratin ya. Kalau ini r besar dikuadratin, itu hanya untuk pembeda. Maka dapat kita distribusikan saja karena dua-duanya itu di sama h ini kan sama besarnya. Yang berbeda di antara mereka itu hanya jari-jarinya, atau kalau kita lihat di sini hanya fx-nya yang berbeda. Maka itu saja yang ada di dalam volume. Hingga kita perolehlah hasil V sama dengan pi dengan integral dari batas AB fx1 dikuadratin kita kurang dengan fx2 dikuadratin dikali dx. Kenapa h ini bukan lagi h di sini tapi dx? Ingat pada metode cakram yang sebelumnya telah saya bahas, maka hal itu juga berlaku pada metode cincin. Untuk teman-teman lebih memahami, mungkin kita kerjakan contoh soal aja. Contoh soalnya, jika daerah yang diarsir pada gambar berikut diputar mengelilingi sumbu Y. Dia minta mengelilingi sumbu Y, berarti dia minta diputar ke sini ya, sejauh 360 derajat, 3 putar penuh. Maka volume benda putar yang terjadi adalah, ingat tadi dia minta mengelilingi sumbu Y, maka rumus di sini hanya perlu kita ganti Y, dan D. Oh ya, untuk ini berlaku untuk sumbu, ini untuk sumbu X ya. Kalau untuk sumbu Y, rumus volumenya menjadi, maka kita buat penyelesaiannya. Diketahui kan ada dua kurva nih. Di sini
yang nggak adanya tuh batasnya. Yang lain kan udah diketahui, hanya batas yang tidak ada. Maka langkah pertama yang kalian lakukan, kalian samakan dulu x-nya karena dia mintanya adalah fy, makanya kita samakan kan si x. Sehingga x sama dengan x. X yang pertama y kuadrat sama dengan x kurang 2. Ini untuk mencari pivot atau batas. Ya. Maaf tadi keliru, saya nulisnya x akan tetapi y. Maaf ya, saya harus melihat soalnya terlebih dahulu karena sepertinya saya ada kekeliruan dalam penulisan. Tidak ada keliru, akan tetapi saya ingin memberitahu bahwasanya jika x yang diminta maka y sama dengan x sama dengan y plus 2. Maaf tadi saya sedikit lupa. Sehingga x di sini sama aja dengan y kuadrat sama dengan y plus 2. Kita buat di sini sama dengan 0, maka kedua ruas y kuadrat dan di sini plus kita buat dia menjadi di sini plus jadi min, ini y plus min y plus 2 plus min 2 sama aja dengan 0 kan? Jadi kita peroleh y kuadrat. Y kuadrat dikurang y kurang 2 sama dengan 0. Kita cari faktorisasinya agar kita dapat batasnya. Faktorkan sama aja dengan y kurang 2 y plus 1. Sehingga kita perolehlah batasnya itu y kurang 2 kan sama aja dengan 2 dan y tambah 1 kan sama aja dengan min 1. Sehingga kita peroleh batasnya itu batas totalnya ya min 1, 2. Akan tetapi ingat dia minta yang diarsir, sehingga yang diarsir ini kan dia bilang nih dari 0 nih, sehingga hanya perlu kita ganti min sampai ini dengan 0. Nah, ini untuk batas yang diarsir ya 0, 2. Maka berikutnya yang teman-teman lakukan ialah mencari fungsi atas dan fungsi y atas dan fungsi y bawah. Pada bagian ini mungkin teman-teman hanya perlu mengambil angka dari antara batas 0 sampai 2. Itu kan 1. Setelah kita substitusikan si 1 ke sini, ke kedua ini, kan kita dapatlah seperti ini. X sama dengan y kuadrat. X sama dengan 1 dikuadratin 1. X sama dengan y plus 2. Sehingga 1 ditambah 2 adalah x sama dengan 3. Maka batas atas itu lihat yang nilainya paling tinggi 3 kan? Sehingga yang menjadi batas atasnya itu yaitu y plus 2. Jadi sekarang kita akan substitusikan rumus itu. V sama dengan I dengan integral batasnya itu kan 0 sama 2 ya. F atasnya yang besarnya itu y plus 2 kan? Oh sorry x plus y plus 2 dikuadratin dikurang sama si y kuadrat. Y kuadrat dikuadratkan, kita buat volume besar dy karena dia minta dalam variabel y, dia minta menuruni suhu y, jadi dalam dy sama dengan i batas 02, integral batas 02 y pangkat 2 2y 4y plus 4y plus 4 kurang y pangkat 4. Kita hanya perlu mengintegralkan mereka sebelum kita mensubstitusi batasnya. Nah, integralkan dulu menjadi 1/3 y pangkat 3 ditambah 1/5
menjadi 2Y kuadrat tambah 4Y dikurang 1/5 Y pangkat 5 dengan batas 0 dan 2. Tinggal kita sub 1/3 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 langsung saja, mungkin agar lebih menghemat papan juga. 2 dipangkatkan 3, 8 tambah 2 dikali 2 pangkat 2, 4 tambah 4 dikali 2 dikurang 1/5 2 dipangkat 5, 32. Oh ya, untuk batas 0 boleh saya akan tuliskan dengan dikurang dengan 0 besar dan 3 nggak perlu kita tulis lagi, sehingga diperoleh hasil I. Ini 8 tambah 8, 16. 8/3 tambah 16 dikurang 32/5. Kemudian kita lakukan operasi seperti biasa, yaitu operasi samakan penyebut. I sama-sama 15. 15 bagi 3 itu 5. 5 dikali 8, 40. Ditambah 240 dikurang 96. Maka kita kuranglah 280 dengan 96. Kurang 4, 17. 17 dikurangi dengan 9 ialah 8. 1. Maka kita peroleh hasil akhirnya ialah 184/15. Inilah hasil dari contoh soal dengan menggunakan metode cincin. Ingat teman-teman, yang nanti akan diputar itu yang bagian di arsir ini saja, sehingga bentuknya mungkin akan seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini bentuknya. Dia punya rongganya, punya cincinnya pokoknya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kolom benda putar yang mencakup metode kulit tabung. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kulit tabung di sini? Jadi, ketika kita memiliki ini menjadi sebuah kolom tabung yang memiliki jari-jari R dan tinggi T, kita anggap jika tabung itu memiliki lapisan-lapisan seperti kita mengiris bawang. Seperti kita mengiris bawang, terdapat banyaknya lapisan, dan salah satu lapisannya itu, lapisan terluarnya, kita buka, kita belah di sini, kita buka, maka ketika kita buka, jadilah sebuah balok. Yang mana mungkin teman-teman tahu bahwasanya volume balok itu, V balok ialah sama dengan P kali L kali P. Tapi teman-teman perlu ingat bahwasanya ini balok ini ialah lapisan yang kita buka dari sebuah tabung. Maka P di sini tidak bukan hanya P, akan tetapi P di sini sama saja dengan dari si tabung. Yang mana ingat bentuk tabung itu ada lingkarannya, maka kita harus tahu rumus keliling lingkaran. Yang mana rumus keliling lingkaran ialah 2πr. Nah, kemudian luas ininya lebar. Lebar di sini bukan hanya bukan lebar biasa seperti lebar pada balok biasa yang kita punya, akan tetapi ini lebarnya ialah kita sesuaikan dengan gambar tabung yang kita punya. Yang mana lebar di sini ialah delta R. Delta R karena kan setiap lapisan pasti punya banyak R sehingga kita peroleh R yang sebenarnya. Maka ini ialah kita pakai di delta R. Kemudian untuk tinggi tetap tinggi. Berikutnya, karena kita ingin mencari volume dari tabung ini, maka kita menggunakan delta V. Karena kan lapisan itu tidak hanya satu, tapi ada banyak. Ketika lapisan itu kita jumlah, maka akan menjadi volume tabung. Ketika volume lapisan tadi kita jumlah akan menjadi volume tabung. Berarti delta V mendekati 2πr dikali R, ini R, T-nya kita bawa ke sini, R dan T di sini sama aja dengan luas alas pada tabung tersebut. Maka ini sama aja dengan luas alas.
bisa di follow. Rumus untuk bisa di follow itu kan menggunakan integral tentu. Maka kita turunkan lagi rumusnya sehingga diketemuilah rumusnya, yaitu V mendekati 2πr integral tentu dengan batas AB fx luas alas itu kan sama aja dengan fx, atau fx itu kan sama aja dengan sumbu y kuadrat, ya kan, dikali delta r di sini menjadi dx. Agar teman-teman lebih memahami, mungkin kita akan menyelesaikan contoh soal terlebih dahulu. Yang mana soal di sini bunyinya daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4/x. Kita tahu ya kurvanya y sama dengan 4/x. Y di sini sama aja dengan fx. Ingat, sumbu y itu sama aja dengan fx. Nah, fx habis itu sumbu x, berarti nanti fx ini kita kali dengan x, dengan sumbu x. Berarti fungsi ini kita kalikan dengan x. Kemudian garis x sama dengan 1, x sama dengan 4, ini ialah batas dari integralnya. Diputar mengelilingi sumbu y. Berarti kita menggunakan rumus yang rumus untuk sumbu y. Maka variabel yang ada x di sana itu kita gantikan saja dengan y. Berikutnya, ditanya oleh soal, tentukan volume benar yang terbentuk. Maka langkah pertama yang kita gunakan adalah kita menuliskan rumus terlebih dahulu. V sama dengan 2pi integral dengan batas AB Fy, karena dia mengelilingi sumbu y. Fy di sini sudah sepaket ya dengan si ini. Ini namanya ini y dan ini itu sepaket, namanya kita namakan dengan Fy saja. Oke. Fy. Maaf tadi saya baca Fx, tapi sebenarnya Fy. Dikali karena kan mengelilingi sumbu y, maka kita menggunakan y. Baik, substitusikan 2pi, batasnya tadi saya akan membuat sedikit lebih rapi agar teman-teman bisa melihat. Batasnya nanti batasnya ialah 1 dan 4. Fy-nya ialah 4/x dikali dengan x. D 2pi 4/x dikali x. Bisa dicoretkan, aja 4 kan. Nanti integral batas 1 dan 4 d sama dengan 2pi kita integralkan terlebih dahulu si 4-nya. 4 diintegralkan, maka kita peroleh 4x dengan batas 1 dan 4. Kemudian kita substitusikan batas yang kita punya. Maka 2pi 4 dikali batas atasnya dikurang dengan batas bawah. Ingat, batas atasnya berapa? 4 dikurang sama 4 dikali batas bawah. Batas bawahnya ialah 1. 2pi 4 kali 4 16. 16 dikurang 4 ialah 12. Maka volumenya ialah 24pi. Satuan volume. Karena yang ditanya adalah untuk volume ya. Baik. Kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.